Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hidayanti, NIM E 2019 3121. Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul tentang pengantar pendapatan nasional. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Jadi, pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, ada perbedaan sedikit untuk pendapatan dari Alfamart Marshall. Jadi, pendapatan nasional menurut Alfred Marshall, seseorang ekonomi klasik, yaitu suatu tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengelola sumber daya alamnya untuk memproduksi sejumlah komoditi, baik material maupun immaterial, dan termasuk jasa dan sejenisnya. Hal ini berarti pendapatan nasional didapatkan pada kekayaan alam suatu negara. Hal tersebut terdiri dari barang konkret dan jasa. Hal ini berarti pendapatan nasional didapatkan pada kekayaan alam suatu negara. Hal tersebut terdiri dari barang konkret dan jasa. Nah, Alfred Marshall juga menjelaskan bahwa pendapatan nasional bukan semua yang diproduksi dalam suatu tahun saja, karena beberapa produksi harus disimpan untuk tahun berikutnya, serta beberapa pendapatan harus dikurangi dari total depresiasi mesin produksi dalam menghitung pendapatan tahunan dan semua kerugian dalam perdagangan internasional. Nah, jika ada yang harus dibayar, yang tetap harus dibayar. Lalu dalam submateri pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, pada poin ketiga, bahwa pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Tetapi sepertinya hal ini belum terlaksana dengan baik dan masih ada yang terlupa. Jadi terdapat beberapa keberatan penggunaan GDP real kapita sebagai indikator kesejahteraan suatu negara. Yang pertama yaitu umumnya hanya produk yang masuk pada pasar saja yang dihitung dalam GNP, tetapi produksi yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak tercakup dalam GNP. Lalu yang kedua, GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat, yang padahal ini sangat mempengaruhi dalam kesejahteraan. Nah, semakin kaya seseorang akan semakin banyak menginginkan waktu istirahat. Lalu yang ketiga, kejadian buruk dalam berencana alam tidak dihitung dalam GNP, padahal kejadian tersebut jelas mengurangi suatu kesejahteraan. Lalu yang keempat yaitu masalah polusi sering tidak dihitung dalam GNP. Banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam kegiatan produksinya itu menghasilkan polusi air atau polusi udara. Nah, ini sangat jelas merusak suatu lingkungan. Sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.